Ya, mohon izin share Assalamualaikum screen. Ibu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Mohon izin share screen ya, Mas Arif. Karena Ramadan kita iya. waktunya dibatasi hanya sampai jam 5, tapi ngajinya jangan Aja. buru-buru ya. Oh, siap, siap. Masih tartil. Masih nanti. Baik. Iya, siap. Sudah kelihatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini pertama kali kita ketemu secara online di bulan Ramadan. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir. Hari ini nanti ada kembali lagi Prof. Reni menjadi moderator karena Jumat lalu sedang berhalangan keluar kota. Juga ada Mbak Hana untuk nanti menjadi narasumber kita. Dan untuk hadiah kuis hari ini adalah dari Manari. Tata tertib saya bacakan kembali bagi Bapak Ibu yang baru masuk. Pertama, peserta menggunakan busana sopan dan rapi, stay mute, nonaktifkan suara selama pemaparan materi berlangsung. Video dalam posisi on saat sesi foto bersama, dan sampaikan pertanyaan di kolom chat. Nanti narasumber yang akan menjawab saat sesi tanya jawab. Selama Ramadan, acara ini selesai hingga pukul 5 sore. Berikut ini adalah link dokumentasi di Instagram, juga link dokumentasi di YouTube. Ini time schedule kita, dibuka pukul 15.30, lalu pengajian, pemaparan materi, tanya jawab, foto bersama, dan penutupan hingga pukul 5 sore nanti. Inilah susunan acara kita, pembukaan oleh MC, kedua pembacaan surat Yasin, bersama Ustadz Arifur Rahman MSI, sambutan moderator Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi MSI MM Psikolog, pembicara tamu Mbak Hana Naufanita, sarjana sosiologi, sarjana sosial dengan judul Prinsip Dasar Modifikasi Perilaku, dan tanya jawab dan hadiah kuis dari Manari Bread and Cake. Berikut ini adalah profil narasumber kita, Hana Naufanita SOS, peneliti lepas, fokus kajian kebijakan luar negeri dan studi budaya, S1 Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Indonesia, tahun 2020 ini. Oh, salah ini, harusnya tahun 2021 ya, mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi PSKTTI SKSG Universitas Indonesia. Berikut ada email dan juga nomor handphone yang bisa dihubungi. Ya, ini adalah profil moderator kita. Selamat datang kembali, Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog, Guru Besar Universitas Indonesia, Fakultas Psikologi. Berikut ini ada website, ada juga email, Facebook, dan Instagram untuk bersilaturahmi. Berikut ini adalah promo dari sponsor kita, Manari Bread and Cake. Ada program THR Emas, untuk pembelian varian cookies dengan isi 3 varian, 1 tas cantik, 1 kartu ucapan. Dan ada hadiah emas 0,1 gram untuk pemenang secara acak. Harganya Rp175.000. Bukan Mas Aldi ajarin ibunya, enggak sempat, ini udah mulai terlambat. Baik, Alhamdulillah. Demikianlah slide share yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik dan kita sehat semua nih, Mas Arif. Ayo kita siap-siap ngaji nih. Acara selanjutnya adalah pengajian surat Yasin bersama Ustadz Arifur Rahman dari Bandung. Silakan Mas Arif. Harus semangat ya, lagi Ramadan soalnya, jangan lemes. Semangat, nih. semangat. Udah kecium bau masakan belum tuh? Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah al-Qail bihaqukillah amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk tetap beristiqomah dalam kajian online. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. شاء الله ولنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلنا جميع مشايخنا ومرشدنا وجميع المرحومين في هذا المجلس من اجتمعناها هنا بسببه والمذكور في قلوبنا بشفاعة رسول الله وبكرامة أولياء الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وتمن كل سورة صلاة يا الله رب في الدين والدين والعلم عن الفاتحة وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقوى والعفاف وتعالى دين الإسلام بلا محنة وامتحان بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين
اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نورقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون
ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief. Alhamdulillah masih bisa membimbing untuk baca Yasin bersama. Mudah-mudahan Jumat depan masih bisa ikut lagi ya. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari moderator kita, Ibu Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog. Kepada Prof. Reni kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih Mas Arief untuk Yasinnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman yang telah hadir di ngaji online yang ke-49. Alhamdulillah wa syukurillah kita telah masuk bulan Ramadan. Saya ucapkan mohon maaf lahir batin, semoga puasa kita diberi kelancaran dan kemudahan sampai penuh di 30 hari. Amin ya rabbal alamin. Pada sore hari ini sebenarnya dimulai dari minggu yang lalu, topik pengajian kita ini adalah terkait dengan modifikasi perilaku. Dan disampaikan oleh mahasiswa S2 Kajian Islam dan Psikologi dari PSKTTI SKSG UI. Nah, kali ini Hana Novanita akan menyampaikan prinsip dasarnya. Dan ini nanti tentunya kita kaitkan dengan, saya minta pada Hana itu untuk bagaimana sebenarnya kan biasanya
para orang tua atau kakek nenek ingin sekali anak-anaknya yang masih di SD itu, bahkan yang masih di TK itu sudah bisa ikut berpuasa walaupun setengah hari. Nah, ini ada cara-caranya supaya bagaimana nanti bisa sukses mereka ikut dalam berpuasa. Baik pada Saudara Hana, tapi sebelumnya saya mau negur, terima kasih Pak Dibio Ali Muso, apa kabar ini Pak Dibio sudah hadir, udah lama nggak ketemu, Kepala BKKBN. Alhamdulillah baik, Prof. Pak Taswem, apa kabar? Bu Sidrotun Naim, Bu Yeti, Mbak Maya, Om Jai, Denny, Mbak Media, Anggun, ya Mbak Fajri, Bu Tati, terima kasih sudah hadir pada sore hari ini. Silakan Hana untuk menyampaikan mengenai prinsip dasar modifikasi perilaku. Terima kasih Prof. Izin share screen. Ya, udah selesai, udah kelihatan kok. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Reni dan panitia ngaji online yang telah mempercayai saya untuk mengisi kembali kajian hari ini. Perkenalkan, saya Hana Novanita, mahasiswi Kajian Islam dan Psikologi SKSG Universitas Indonesia, yang akan meneruskan series modifikasi perilaku yang merujuk pada buku Raymond Miltenberger yang berjudul Behavior Modification, Principles and Procedures. Pada minggu lalu, rekan saya, Nazilat Ubrot, sudah mempresentasikan pengantar dan pengukuran modifikasi perilaku. Nah, hari ini saya akan melanjutkan dengan membahas prinsip-prinsip dasar modifikasi perilaku. Nah, karena hari ini bertepatan dengan bulan Ramadan, saya akan mencoba mengaplikasikan prinsip-prinsip perilaku tersebut dengan konteks Ramadan. Nah, contoh kasusnya ini adalah perilaku yang ingin dimodifikasi adalah mengajarkan anak SD di usia sekitar 7 tahun, berarti itu kelas 1 atau kelas 2 SD ya, untuk beribadah selama di bulan Ramadan. Dalam Islam sendiri, kewajiban berpuasa sebagaimana syariat lainnya itu dimulai sejak akil balik ya. Namun pada anak-anak ada baiknya diperkenalkan sejak kecil, mengingat waktu akil balik itu juga dari segi individu bisa beragam ya. Ada yang 9 tahun, 15 tahun. Nah, ini ada baiknya kita memperkenalkannya sejak dini gitu. Nah, sebelumnya saya akan sedikit mereview definisi dari perilaku dan modifikasi perilaku yang sudah dibahas pada ngaji online yang ke-48. Nanti Bapak Ibu sekalian mungkin bisa mengakses via YouTube untuk mendapatkan gambaran lebih menyeluruh terkait pengantar dan pengukuran modifikasi perilaku. Nah, ini pertama saya akan memberikan definisi dari perilaku. Perilaku pada prinsipnya adalah tindakan dan ucapan yang dilakukan oleh manusia. Pada hewan juga bisa, namun karena kita belajar psikologi, unitnya kan adalah manusia ya, sekalipun pada psikologi ini eksperimennya kadang digunakan hewan ya. Nah, contoh perilaku ini bisa bentuknya itu puasa, sholat, mengaji, mengucap alhamdulillah, wirid dan sebagainya. Nah, perilaku memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama ini adalah dimensinya itu terdiri dari frekuensi, durasi, dan intensitas. Frekuensi ini berkaitan dengan seberapa sering perilaku itu dilakukan. Contohnya, berapa banyak anak sholat dalam sehari. Nah, ada anak yang minimalis, sholatnya itu hanya 1 kali ketika maghrib saja. Ada yang 2 kali karena di sekolah ada pengawasan guru, jadi ya sholatnya hanya saat zuhur dan asar. Atau ada yang sempurna 5 kali sehari, seperti itu. Kemudian durasi, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk melakukan suatu perilaku. Contohnya ketika sholat, anak ini melakukannya buru-buru hanya 1 menit, atau ada yang 3 menit, atau 5 menit. Gitu. Kemudian intensitas, ini berkaitan dengan menunjukkan
kualitas atau besarnya suatu perilaku. Kalau sholat ini mungkin kualitasnya ya. Contohnya seberapa khusyuk anak ini sholat. Apakah dalam satu kali sholat itu selama 3 menit ya lirik-lirik kanan kiri, bergerak-gerak, atau ketika sholat berjamaah di sekolah itu dia mengganggu temannya, bermain-main dan sebagainya. Nah, yang kedua itu perilaku itu dapat diobservasi, dideskripsikan. Contohnya ini ketika sholat, orang tua itu bisa melihat bagaimana anak melaksanakan sholatnya. Apakah ada yang kurang tepat adab sholatnya. Orang tua juga mampu mendeskripsikan kekurangan mana yang belum sempurna. Misalnya mukenanya itu masih mencelak-mencelok, seperti itu. Terus pandangan anak itu masih melirik sana-sini, dan sebagainya. Nah, orang tua atau pendidik juga bisa melakukan pencatatan agar kedepannya tahu perilaku mana yang bisa dianalisis dan dimodifikasi ke depannya, diubah seperti itu. Ketiga itu adalah karakternya itu memiliki dampak pada lingkungan secara fisik maupun sosial. Nah, dalam adab sholat kita diwajibkan untuk berwudu. Anak laki-laki misalnya kalau akan sholat kelihatan rambutnya itu basah, terus sudah siap dengan sarungnya. Nah, kalau misalnya secara sosial, perilaku sholat yang benar itu akan berdampak pada akhlak yang baik. Anak ini diharapkan menjadi lebih santun, tenang, dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi refleksi kita ya bagi orang tua, orang dewasa, apakah sholat kita itu sudah berdampak pada aspek sosial sebagaimana kasus anak tersebut. Kemudian yang keempat, lawful. Lawful di sini maksudnya adalah ketika perilaku itu terbentuk secara sistematis oleh lingkungannya. Dalam artian lingkungan sekitarnya itu dikondisikan untuk menciptakan perilaku tertentu. Contohnya orang tua membentuk habituasi sebelum sholat, seperti menjelaskan keutamaan sholat itu apa, khususnya sholat di awal waktu, berpakaian yang layak saat sholat itu seperti apa, dan adab-adab sholat lahir lainnya. Yang kelima itu adalah perilaku bisa berupa overt yang bisa terlihat dan covert yang privat itu ketika perilaku itu hanya individunya saja yang bisa. Nah, contohnya kalau yang overt ini adalah gerakan tubuh ketika sholat, dan kalau covert itu kehusyuan sholat seperti itu. Nah, kemudian definisi dari modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku adalah bidang ilmu psikologi yang berkaitan dengan analisis dan modifikasi perilaku. Komponennya di sini ada 2 ya, analisis dan modifikasi. Nah, inilah mengapa observasi, deskripsi, dan perekaman menjadi karakteristik yang penting dalam perilaku yang tadi sudah disebutkan. Nah, untuk analisis itu maksudnya adalah adanya hubungan fungsional antara lingkungan dan perilaku tertentu untuk memahami latar belakang mengapa suatu perilaku itu muncul. Jadi ada dinamika, ada hubungan relasional antara lingkungan dan perilaku seseorang. Nah, sedangkan untuk modifikasi ini adalah prosedur untuk membantu orang mengubah perilakunya, tetapi di saat yang sama juga melibatkan perubahan di lingkungannya. Nah, hari ini pokok bahasannya adalah prinsip dasar modifikasi perilaku, yaitu yang akan dibahas ada 3. Reinforcement atau penguatan, extinction penghilangan, yang ketiga itu punishment atau penghukuman. Yang pertama itu reinforcement. Reinforcement ini adalah kemunculan perilaku tertentu yang diikuti oleh konsekuensi langsung yang menghasilkan penguatan terhadap perilaku tersebut dan bisa muncul kembali di lain waktu. Nah, penguatan ini ditentukan oleh meningkatnya frekuensi, durasi, dan intensitas. Itu karakteristik perilaku yang tadi sudah disebutkan. Perilaku yang diperkuat itu disebut sebagai operant behavior. Immediate consequences adalah hasil dari operant behavior, dan reinforcer adalah konsekuensi yang memperkuat operant behavior. Nah, kalau misalnya kita ambil contoh anak lagi belajar puasa, anak belajar puasa ini adalah operant behavior. Nah, mungkin awalnya dia belajar setengah hari dulu, kemudian full 1 hari. Kemudian immediate consequences-nya itu ia akan mendapat ciki atau Kinder Joy. Misalnya tadi untuk operant behavior yang puasa setengah hari, dia akan mendapatkan ciki. Untuk operant behavior 1 hari, dia akan mendapat Kinder Joy. Dan kalau misalnya contoh reinforcer dalam sehari-hari, mungkin kita tahu itu sebagai iming-iming ya, iming-iming atau insentif bagi anak untuk melakukan sebuah perilaku. Nah, di sini reinforcernya itu adalah ciki dan Kinder Joy.
pada prinsipnya reinforcer itu apa-apa yang disukai anak sehingga ia mau melakukan perilaku tertentu. Yang tadinya dia tidak mau menahan makannya, sekarang jadi mau berpuasa karena dia diiringi oleh makanan yang ia sukai. Nah, penguatan anak berpuasa dari 1 hari ke kedua hari hingga 30 hari full ini menggambarkan adanya peningkatan frekuensi. Untuk peralihan misalnya dari setengah hari menjadi 1 hari full itu menggambarkan adanya peningkatan durasi, sedangkan peningkatan intensitas bisa dilihat jika pada bulan Ramadan si anak itu tidak hanya berpuasa terus tidur-tiduran saja, tapi ia juga aktif dalam beribadah ibadah yang lain, misalnya puasa dan mengaji dan ikut tarawih dan sebagainya. Nah, tipe-tipe reinforcer sendiri ada 2. Yang pertama itu positive reinforcement. Positive reinforcement adalah kemunculan perilaku yang diikuti oleh penambahan stimulus atau reinforcer. Nah, stimulusnya ini adalah apa-apa yang anak itu sukain ya. Tadi seperti makanan ya, makanannya itu Ciki dan Kinder Joy. Contohnya, anak ditargetkan puasa hingga jam 12 siang atau puasa setengah hari. Tapi ternyata ia mampu bisa puasa sampai jam 3. Nah, awalnya hanya mendapatkan Ciki, orang tuanya kemudian memberikan dia Kinder Joy seperti itu. Yang perlu ditekankan di sini adalah stimulus, penambahan stimulus. Kemudian negative reinforcement yaitu kemunculan perilaku yang diikuti oleh penghilangan stimulus atau aversive stimulus. Jadi stimulusnya ini adalah hal-hal yang tidak disukai anak-anak. Contohnya jika anak batal puasanya sebelum jam 12, itu kan tidak sesuai dengan kesepakatan ya. Kalau misalnya dia puasa kesepakatannya itu adalah puasa setengah hari atau pas maghrib, itu anak akan mendapat Ciki. Nah, karena dia tidak bisa mencapai target itu, penguatannya itu adalah orang tuanya bilang Cikinya itu nggak akan diberikan. Nah, di sini anak tidak akan suka mungkin diancam yang dia sukai itu tidak diberikan. Maka ia akan melanjutkan puasanya hingga waktu yang telah disepakati, yaitu jam 12 atau jam 6 ketika maghrib. Itu. Kemudian ada escape and avoidance behaviors. Kalau misalnya escape behavior ini adalah kemunculan perilaku hasil penghilangan aversive stimulus yang sudah ada sebelumnya. Maksudnya seseorang menghindari aversive stimulus atau apa-apa yang ia tidak sukai dengan mengaitkannya dengan perilaku tertentu yang kemudian diperkuat. Kita langsung ambil contohnya, anak ditargetkan puasa hingga jam 12, tapi jam 10 dia sudah minta buka puasa. Nah, orang tua akan menakut-nakutinya, Cikinya itu nggak akan dikasih kalau misalnya dia buka sebelum jam 12. Nah, escape-nya di sini adalah anak ingin mencoba lari dari perjanjian puasa hingga jam 12. Itu disebut escape-nya. Jadi bukan iming-imingnya itu diambil atau tidak seperti itu. Jadi escape itu perilaku anak yang ingin mencoba lari dari kesepakatan. Kemudian avoidance behavior adalah kemunculan perilaku yang mencegah aversive stimulus muncul. Artinya seseorang menghindar aversive stimulus dengan mengaitkannya dengan perilaku tertentu yang kemudian diperkuat. Langsung saja ambil contohnya dalam konteks anak yang ditargetkan puasa hingga jam 12, tapi jam 10 itu sudah lapar, ia berusaha untuk menahan diri agar tidak batal dan tidak kehilangan Cikinya. Contohnya ya udah anak ini tidur aja sampai jam 12 untuk meredam rasa laparnya tersebut. Kemudian ada condition reinforcement, condition dan unconditioned reinforcement. Kalau misalnya unconditioned reinforcer itu adalah proses penguatan yang secara alamiah muncul sebagai bentuk pertahanan diri. Jadi kita itu kita harus makan, kita itu harus pemenuhan seksual dan sebagainya itu adalah secara natural memang begitu adanya secara alamiah gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam konteks anak sedang berpuasa di sini, contoh perilaku nggak makan itu kan di hari-hari biasa itu mungkin sulit ya, karena kita sebagai manusia secara naluri itu butuh makan untuk bertahan hidup. Nah, kondisi anak yang tidak makan selain dalam konteks bulan puasa sebenarnya bisa muncul ketika anak itu sedang kesiangan atau anak itu sakit ya. Tapi dalam kondisi condition reinforcement, yaitu ketika lagi bulan puasa, ini akan berbeda karena di sini anak dalam kondisi sehat dan sadar betul bahwa dirinya itu nggak makan. Jadi maksudnya adalah karena puasa itu pada prinsipnya adalah tidak makan, ketika tidak dalam kondisi bulan puasa itu disebut unconditioned reinforcement.
Sedangkan ketika lagi puasa itu disebut condition reinforcer. Lalu kalau misalnya condition reinforcement itu apa? Condition reinforcement itu adalah stimulus yang awalnya netral, yang tadi namun kemudian terbangun sebagai reinforcer dengan dibandingkan dengan unconditioned reinforcer atau condition reinforcer yang telah dibangun. Mungkin langsung ke contohnya saja untuk yang condition reinforcer ini. Ciki itu sebelum bulan puasa mungkin hal yang netral gitu ya, tidak istimewa, biasa-biasa saja. Tapi karena bulan puasa anak ini baru belajar puasa, nah Ciki ini memiliki nilai lebih sebagai iming-iming, sebagai reinforcer anak itu dalam berlatih berpuasa gitu. Nah, kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas reinforcement itu ada 5. Yang pertama adalah immediacy, yaitu sebuah stimulus lebih efektif sebagai reinforcer atau iming-iming ketika muncul langsung setelah perilaku. Contohnya, ketika anak membatalkan puasa, Ciki itu harus sudah ada. Jangan ketika anak sudah membatalkan puasa, tapi cikinya baru dibeli ketika sehabis taraweh atau besok-besoknya. Itu anak jadi tidak semangat gitu ya untuk berpuasa. Tidak ada penguatan di situ. Kemudian contingency, yaitu sebuah stimulus lebih efektif sebagai reinforcer ketika muncul bersamaan dengan perilaku. Contohnya, anak berpuasa harus sudah lihat keberadaan cikinya. Jadi ketika dia sedang puasa, cikinya itu misalnya udah sedia di lemari yang bisa dia jangkau, dia bisa lihat. Jadi anak berpuasa itu bentuknya itu adalah sebuah respon dan ciki itu sebagai konsekuensinya. Kemudian yang ketiga ada establishing operation. Di sini ketika stimulus lebih efektif sebagai reinforcement pada saat tertentu. Contohnya di hari-hari biasa kan anak sudah biasa ya makan ciki. Menjadikan ciki reinforcer itu nggak akan memberikan penguatan signifikan bagi anak yang sehari-harinya sudah biasa makan ciki. Maka orang tuanya harus memberikan iming-imingan makanan lain yang lebih bernilai dari ciki. Contohnya itu adalah coklat, Kinder Joy atau Toblerone seperti itu yang memiliki nilai lebih dari ciki sebagai establishing operation. Kemudian individual differences, di sini maksudnya adalah reinforcer itu beragam pada tiap individu karena pada dasarnya adalah berdasarkan apa yang disukai dan tidak disukai anak. Nah di sini contohnya kan anak itu nggak semua suka makan ciki, mungkin ada anak yang lebih suka makan makanan yang manis. Nah di sini kita lihat ada perbedaan individual, ada yang suka ciki, ada yang suka coklat dan sebagainya. Yang terakhir itu adalah magnitude. Umumnya di sini stimulus lebih intens, stimulus yang lebih intens itu adalah reinforcer yang lebih efektif. Contohnya, ketika reinforcernya ini adalah ciki, itu tidak mempan lagi bagi seorang anak. Nah biasanya anaknya itu ngomong, ya kok ciki doang. Nah dia mencari intensitas reinforcer yang lebih tinggi, seperti itu, yang lebih bernilai. Kemudian pentingnya adanya penjadwalan reinforcement. Di sini ada yang disebut fixed ratio, variable ratio, fixed interval, variable interval. Yang perlu diperhatikan adalah rasio dan intervalnya. Sederhananya kalau rasio itu adalah kejadian atau peristiwa tertentu yang bersifat menetap, itu yang fixed gitu ya rasionya. Sedangkan kalau interval itu adalah jarak waktu antar beberapa rasio atau peristiwa. Contoh kasus kita kan adalah peristiwa beribadah di bulan Ramadan sebagai respons dan mendapatkan ciki sebagai konsekuensi. Untuk fixed ratio, anak berpuasa maka mendapatkan ciki setiap dia setengah hari puasa di tiap harinya gitu ya. Di sini nampak bahwa polanya itu tetap ya, ini dapat ciki setiap puasa setengah hari berhasil seperti itu tiap hari. Nah, kalau misalnya variabel rasio di sini anak yang baru belajar puasa akan masih suka bolong-bolong ya puasanya. Jadi tidak langsung sempurna, bisa langsung setengah hari, bisa langsung full 1 hari seperti itu. Nah, orang tua ini bisa menghitung rata-rata yang bolong berapa, yang nggak bolong itu berapa, sehingga nanti menyesuaikan kapan transaksi antara respon dan konsekuensinya itu muncul. Yang kemudian ada fixed interval. Interval tadi terkait jarak peristiwa atau jarak pemberian ciki atau reinforcement lainnya. Ya, di sini fixed interval itu contohnya adalah setiap hari Sabtu dia akan mendapat reinforcer atau iming-iming.
Kemudian untuk variabel interval itu anak-anak tidak bisa, ini ketika anak-anak itu tidak bisa menduga kapan dia akan mendapat reinforcernya. Prefix kan tadi contohnya tiap hari Sabtu. Kalau yang variabel ini bisa jadi orang tuanya itu men-setting secara random 3 hari sekali atau tiap 7 hari dan seterusnya. Jadi di sini ketika variabel interval anak itu tidak bisa menduga-duga kapan dia mendapat reinforcernya. Kemudian prinsip yang kedua adalah extinction. Extinction itu adalah prinsip dasar modifikasi perilaku di mana perilaku yang sebelumnya diperkuat tidak lagi menghasilkan konsekuensi di kemudian hari. Maksudnya ada pengurangan gitu ya. Jangan. Contoh dari extinction sendiri itu ketika semangat anak itu untuk berpuasa karena ada konsekuensinya, itu mendapatkan ciki. Nah, semangatnya itu bisa redup apabila konsekuensinya cikinya itu tidak dipenuhi, orang tuanya membohongi mungkin di persepsi anaknya, jadi dia kemudian tidak mau lagi berpuasa seperti itu. Nah, variasi dari prosedur extinction itu ada dua, positive reinforced extinction dan yang kedua itu negative reinforced extinction. Yang pertama itu ketika reinforcer tidak lagi muncul setelah perilaku. Contohnya adalah ketika ciki hanya diberikan di awal-awal aja, misalnya di minggu-minggu pertama, kemudian padahal anak itu secara konsisten masih mau belajar puasa hingga 30 hari gitu. Tapi karena iming-imingnya hanya diberikan di awal-awal saja, maka anak itu tidak mau lagi berpuasa. Kemudian untuk negative reinforced extinction itu ketika aversive stimulus atau apa-apa yang tidak disukainya itu menghentikan perilaku. Contohnya ketika anak mendapatkan reinforcer yang dia tidak sukai seperti kue cookies. Mungkin nggak semua anak-anak kecil itu tidak familiar ya dengan makanan-makanan orang dewasa seperti kue cookies, itu kan tidak memberikan semangat berpuasa seperti itu. Dia excitement-nya itu berkurang seperti itu. Kemudian ada kesalahpahaman yang sering muncul ketika extinction itu diterapkan. Karena extinction itu kadang-kadang extinction pada dasarnya adalah menghasilkan hilangnya perilaku. Jadi perilakunya itu dihilangin misalnya. Kalau misalnya dia bolong-bolong puasanya, tapi kemudian tidak bolong lagi karena ada reinforcernya seperti itu. Nah, ini contohnya dalam kasus tertentu pengacuhan memang bisa jadi extinction kalau memang anak itu berusaha mencari perhatian. Tapi kalau dalam kasus puasa kita ini, pengacuhan yang dilakukan orang tua dengan tidak lagi memberikan iming-iming, misalnya setelah 1 minggu pertama, padahal kalau misalnya padahal orang tua itu udah janji kalau misalnya 1 bulan penuh reinforcernya itu akan dipenuhi, tapi dia ngelihat anaknya udah bisa kok puasa di 2 minggu pertama, akhirnya diacuhin aja di 2 minggu berikutnya. Nah, itu sering kesalahpahaman ketika extinction itu diberlakukan. Nah, faktor yang mempengaruhi extinction itu ada 2. Yang pertama itu penjadwalan reinforcement sebelum extinction, dan yang kedua itu kemunculan reinforcement setelah extinction. Untuk yang pertama, contohnya adalah ketika penjadwalan reinforcement sebelum extinction ini berkaitan dengan perihal apakah extinction itu dihilangkan itu secara bertahap atau secara langsung ya. Kalau misalnya dalam kasus anak puasa mungkin bertahap karena ini baru pertama kali puasa. Contohnya mengurangi pemberian ciki awalnya yang tiap hari dikasih, kemudian dikurangi jadinya 2 minggu sekali atau 2 minggu sekali saja ketika 2 minggu terakhir Ramadan. Nah, 2 minggu pertama anak ini dikasih tiap hari, 2 minggu kemudian misalnya 3 hari sekali, 5 hari sekali, atau sampai hilang sama sekali. Itu kan bertahap ya. Kemudian yang kedua ini contohnya ketika di minggu ketiga anak puasa, ternyata dia anak ini nggak bisa ternyata di minggu ketiga ini anak bisa puasa tanpa iming-iming ciki, tapi minggu keempat kok dia mulai goyah gitu, keinginan untuk tidak berpuasa itu meningkat lagi. Nah, di sini orang tua harus menyediakan reinforcer baru. Jadi memang extinction itu bisa berkurang dan
extension itu bisa mengurangi reinforcement, tapi bisa menghilangkan bahkan, tapi reinforcement bisa muncul lagi sewaktu-waktu. Kemudian punishment. Punishment adalah perilaku tertentu yang muncul secara langsung diikuti perilaku lain yang hasilnya perilaku pertama itu tidak muncul lagi di kemudian hari. Punisher itu atau disebut juga sebagai aversive stimulus, konsekuensi yang membuat perilaku tertentu itu cenderung tidak muncul kembali di masa depan. Punishment ini ditujukan pada perilaku ya, bukan pada orang. Mungkin kita tahunya kalau punishment itu dihukum karena anak melakukan kesalahan dan dihukum itu dihukum karena ada alasan etika dan karena alasan subjektif. Bukan itu maksudnya. Kalau di behavior modification ini adalah perilakunya bukan orangnya. Jadi lebih objektif gitu. Nah, contohnya tidak diberikan ciki itu sebagai punisher. Padahal kan itu anak mau banget ya makan ciki, ya itu punisher, tidak diberikan ciki. Punishment-nya itu adalah karena anak itu bentuk punishment-nya karena anak tidak berpuasa hingga waktu yang telah disepakati gitu. Nah, tipe-tipe punishment ada dua, positif dan negatif. Untuk yang positif punishment, kemunculan perilaku diikuti dengan kehadiran aversive stimulus dan sebagai hasilnya perilaku tersebut tak muncul kembali. Contohnya dalam kasus belajar puasa ini, perilaku anak membuka puasa, anak ini buka puasa sebelum jam 12. Bentuk aversive stimulusnya itu anak gak akan dapat ciki sesuai yang diidam-idamkan, tapi orang tua ini masih memberikan semacam apresiasi lah ya, dalam bentuk kue cookies yang sebenarnya dia nggak suka seperti itu kan. Kue cookies sebagai aversive stimulusnya atau apa yang dia tidak sukai. Kemudian negative punishment ini kemunculan perilaku diikuti oleh penghapusan reinforcing stimulus sebagai hasilnya perilaku tersebut tidak muncul lagi di kemudian hari. Nah, contohnya di sini adalah sebelum jam 12 anak sudah batal puasanya, maka ia tidak akan dapat ciki atau reinforcer apapun sama sekali. Nah, beda ya kalau misalnya positive punishment, semacam masih ada penghargaan, ia mendapatkan sesuatu walaupun sesuatu itu dia tidak suka, kue cookies gitu, dia sukanya ciki. Nah, kalau yang negatif, anak ini tidak mendapatkan reinforcer atau iming-iming apapun karena perilakunya yang buka puasa tidak pada waktu yang telah disepakati. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas punishment ini sama ya dengan efektivitas reinforcement, yaitu immediacy, contingency, motivating behaviors atau establishing behaviors, dan yang kemudian individual differences, dan terakhir adalah magnitude. Nah, terakhir mungkin permasalahan yang sering muncul ketika kita membicarakan tentang punishment adalah punishment itu akan memunculkan emosi negatif. Misalnya anak-anak akan marah ketika reinforcernya diambil. Kemudian dapat menghasilkan escape atau avoidance behaviors. Kemudian ada juga penggunaan negatif reinforcement sebagai punishment disalahgunakan orang tua. Contohnya orang tua itu ya diam-diam ingin ngajarin anaknya itu makan sayur. Jadi alih-alih ngasih reinforcer yang disukai anak seperti ciki, nah ini reinforcernya sayur gitu. Jadi ada motif terselubung di situ. Jadi sering disalahgunakan. Kemudian keempat itu adalah pemodelan punishment yang sama oleh orang yang dipunish di kemudian hari. Pemodelan punishment ini ketika berpuasa, misalnya di punishment, reinforcer, dan extinction-nya itu modelan strategi itu digunakan oleh orang tua pada perilaku lain, misalnya bukan perilaku puasa tapi perilaku belajar seperti itu. Itu kan belum tentu berhasil sebagaimana untuk perilaku puasa seperti itu ya. Di situ belum tentu cocok adanya. Kemudian yang terakhir adalah punishment diasosiasikan dengan isu-isu etika. Nah, ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pada pemahaman umum punishment itu adalah hukuman sosial bagi individu ya. Dan itu berlaku, ini terkait benar salah, terkait moralitas. Padahal kalau misalnya dari behavior modification,
Ini perihal tentang perilaku yang objektif seperti itu ya, tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai benar salah. Jadi memang lebih ke bagaimana kita menginginkan anak itu bisa berperilaku gitu. Dan sesuai dengan lingkungannya, bukan perihal nilai-nilai. Berikut dasar referensinya dari Raymond Milton Berger, Behavior Modification, Principles and Procedures. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren ya apa yang disampaikan oleh Hana. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian saudara bisa lebih memahami bagaimana memberikan reinforcement, punishment ya. Seringkali kan suka ribet ya kalau misalnya pada OB ya, ini kalau misalnya bukan puasa dan tidak dalam keadaan daring, kita kan misalnya pesan makan siang ya. Ini kasih tip apa enggak nih ya, karena kalau misalnya sekali kasih tip besok-besoknya juga harus ya. Atau tekniknya bagaimana juga pada satpam atau pada nih mbak-mbak ibu-ibu yang suka juga ke salon, itu kan sudah ada terapisnya ya. Kita suka kasih ya, itu bagaimana ngasihnya, apakah fixed ratio atau variabel ya, variabel rasio atau interval ya, itu ada teknik-tekniknya supaya bisa terasa. Ada orang yang misalnya teman saya nggak pernah kasih tuh ke satpam, tetapi pas waktu mau lebaran dia kasih agak banyakan gitu. Jadi si satpam ini sudah nyiriin kalau misalnya sama mbak itu dia langsung kasihnya pada lebaran, tapi bukan tiap kali kepengen gitu, tiap parkir dikasih gitu ya. Nah, gitu juga pada orang-orang yang misalnya sering datang gitu ya, kalau tiap hari Jumat udah pasti tahu nih rumah-rumah tertentu yang akan mengasih ya sedekahnya, dia ketok gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia berapa kali, 2 kali, 3 kali coba nggak ada yang keluar dari rumah itu nggak ngasih, dia nggak akan mampir lagi gitu. Nah, jadi ini semua adalah bagian dari prinsip-prinsip bagaimana kita bisa memodifikasi perilaku. Tadi yang covered behavior, Hana mungkin belum agak contohnya apa dalam covered behavior pada waktu anak tadi sholat ya Hana ya. Tadi kan kalau overtnya itu kita melihat anak tersebut sholat ya 5 waktu, dia wudhu dan sebagainya, dia baca Quran. Tapi covered behaviornya apa ya Hana? Yang saya tangkap dari covered behavior ini adalah hal-hal yang lebih privat yang di luar jangkauan observasi ya, Prof. Jadi lebih ke kehusyuan dari sholatnya itu, Prof. Ya, jadi dia mikir apakah tidak lirik-lirik atau main-main dengan teman-temannya. Nah, itu overt ya, behavior. Itu. Tapi coverednya itu adalah dia sambil mikir nih tadi belum selesai nih nonton filmnya. Ya dia main game belum selesai. Apa yang dia pikir itu kita nggak bisa observasi. Ya seperti itu. Jadi perilaku itu selalu perilaku yang bisa kita amati dan perilaku yang tidak bisa kita amati. Baik ya Ibu Bapak sekalian, kita ada waktu selama 10 menit, kita akan sudahi dalam 16.45, lebih cepat ya, karena nanti ada Mbak Dewi minta foto bersama, jadi 16.45 kita sudahi. Silakan yang mau bertanya pada Hana, dan selalu nanti juga saya akan bantu jawab. Ya, mungkin kalau misalnya belum ada yang bertanya, ini mungkin Bu Sidrotun, mungkin bagaimana caranya kok bisa memiliki anak yang hafiz gitu Bu Sidrotun. Mungkin dulu bagaimana cara memberikan reinforcement-nya sama punishment-nya. Bu Sidrotun. Oh, Bu Sidrotun nggak ada ya. Siapa mungkin ada? Boleh saya, Bu. Oh, Bu Tati, silakan Bu Tati. Bu Tati ada contoh apa, Bu Tati? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Dan juga Bu Hana. Mungkin saya selain sharing, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan sebetulnya. Ini bagus sekali apa yang sudah disampaikan oleh Bu Hana itu. Tetapi sesungguhnya kalau dari sudut Islam, itu ada pembelajaran tersendiri terkait dengan itu, misalnya enforcement ya. Itu tidak selalu diberikan. Mohon maaf misalnya saya ibu beranak 8, nah kemudian 5 tahun semua anak saya sudah tamat puasa. 5 tahun. Nah kemudian cucu-cucu juga sekarang demikian. 5 tahun sudah mulai puasa sampai maghrib. Yang menjadi permasalahan justru ketika masuk SD. Ketika masuk SD di sekolahnya itu banyak yang belum puasa atau mungkin puasanya sampai zuhur.
sampai duhur. Kemudian dia bercerita bahwa temennya sampai duhur kasih hadiah itu dan ini gitu kan. Nah itu justru yang repot bagi kondisi anak yang seperti yang saya alami ini, walaupun akhirnya bisa berjalan dengan baik. Yang saya selalu berikan itu dikembalikan kepada aturan Islam bahwa berpuasa itu adalah kewajiban kita semua, dan kalau mulai belajar dari kecil nanti sudah besar akan menjadi terbiasa, akan tahan dengan berbagai cobaan dan sebagainya. Banyak hal yang bisa diberikan. Kemudian tentu saja ketika menjelang sore-sore seperti ini, mereka kan laparnya bukan main. Kemudian terapinya apa? Terapinya diajak cerita buku, cerita sahabat, cerita macam-macam. Akhirnya dia enjoy dengan mendengarkan cerita, tiba-tiba sudah maghrib. Nah, yang ingin saya tanyakan itu ketika ini dikomparasikan aturan Islam yang coba saya terapkan, entah benar atau enggak, tapi alhamdulillah anak-anak saya sekarang sampai ke cucu juga begitu. Nah, ini bagaimana menurut sudut pandang psikologi? Karena setahu saya, pengalaman saya di komite sekolah, itu ternyata ini kalau diklasifikasikan, itu orang-orang yang biasa atau ibu-ibu wali murid yang biasa melakukan enforcement dan sebagainya itu yang kondisi ekonominya menengah ke atas gitu, dan pendidikannya itu tinggi gitu. Nah, yang mungkin yang seperti saya itu justru lebih mudah disampaikan di kondisi-kondisi anak yang tidak seperti ini orang tuanya. Nah, saya kira dari sudut pandang pengetahuan yang tadi disampaikan oleh Ibu Hana itu seperti apa gitu, karena ada dua hal ini yang sangat berbeda, walaupun sesungguhnya ada satu yang bisa dipertemukan, misalnya ketika pengulangan dalam, tadi istilahnya karena saya bukan psikolog yang lupa, ada pengulangan dan dalam memberikan pembelajaran kepada anak itu adalah hal yang sangat baik. Ternyata dalam Islam juga itu sinkron dalam masalah itu. Saya kira itu, Prof. Ya, baik. Terima kasih Bu Tati. Jadi tadi yang disampaikan Bu Tati adalah memang fondasinya adalah akidah ya. Jadi dan ini modifikasi perilaku itu lebih kepada teknisnya ya, jadi tidak bisa langsung disejajarkan seperti itu. Nah, kalau kita mau menyampaikan apa yang disampaikan Bu Tati tadi adalah teori yang tepatnya ada sosial belajar ya, yang mana lingkungan memang kondusif ya, dengan adanya person, adanya behavior, ada environment, itu anak itu tertarik melihat ayah ibunya, kakek neneknya, kakak-kakaknya, tadi besar sekali anaknya, banyak sekali ya Bu ya, 8 ya. Jadi dia itu terbangun. Ya, jadi habituasi itu terbangun karena lingkungan. Nah, ini yang disampaikan adalah modifikasi perilaku adalah memang secara universal. Secara universal di mana teknik untuk memberikan reinforcement, memberikan punishment seperti itu. Nah, tadi yang diajak cerita tadi, itu ibu tanpa sadar juga sudah memberikan suatu modifikasi perilaku. Bahwa dialihkan itu ya, nanti ini sebenarnya kan ini berseri ya. Ini baru kedua kali ini modifikasi perilaku, nanti masih ada 4 kali lagi. Nanti ada teknik-tekniknya ya, bagaimana memberikan, dan termasuk tadi Ibu memberikan diajak bercerita, jadi pengalihan di mana anak itu sehingga tidak merasa lapar. Nah, pada waktu dia diadukan di brain reinforcement seperti itu. Jadi saya kira itu baik, dan memang kalau tadi Ibu mengamati bahwa ini mungkin banyak dilakukan oleh tadi menengah ke atas, sebenarnya siapa aja bisa melakukan, artinya tidak terbatas, tetapi lingkungan yang memang sudah terbentuk ya Islamnya itu ya, itu memang akan lebih memudahkan anak untuk imitasi namanya. Ada model yang bagus di sini. Model itu adalah Bu Tati dan suami dengan tante dan omnya, kakek neneknya. Menurut saya seperti itu, Bu Tati. Terima kasih Bu Tati sharingnya. Iya, sama-sama. Hana mau nambahkan apa yang tadi Han? Yang tadi. Terima kasih Bu Tati. Saya juga setuju dengan Bu Tati. Memang ada semacam gap ya, tapi sebenarnya itu juga bisa dipertemukan. Memang dari sudut pandang sebenarnya ini lebih ke filsafat ilmunya sendiri ya Bu. Jadi memang kalau Barat ini, karena ini dari Milton Berger ya Bu, itu memang kental dengan lebih ke materialistisnya seperti itu Bu. Memang ini untuk mempermudah saja, ini sebagai tools-nya, tapi memang di Islam itu kan kental sekali dengan nilai-nilai, dengan akidah itu sebenarnya juga bisa
Islam itu menggunakan tools dari Barat ini dengan mengisinya dengan nilai-nilai keislaman seperti itu, Bu. Mungkin memang karena kita prinsipnya adalah akidah dan keridhaan kepada Allah, itu untuk reinforcement yang diiming-imingi secara materi tidak terlalu signifikan ya, Bu. Jadi nanti tadi lebih pas melalui imitasi yang sudah disebutkan oleh Prof. Reni. Saya juga menangkapnya seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Han. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebenarnya dengan puasa kita mendapatkan dalam surat, di dalam Quran sudah dijanjikan kita akan mendapatkan surga dan sebagainya. Itu merupakan reward, merupakan reinforcement. Jadi bagaimana kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita supaya kita menjadi orang yang soleh-soleha ya, untuk mendapatkan supaya tadi surganya yang tertinggi dan sebagainya, akan meningkat pada husnul khotimah. Itu semua adalah reinforcement ya. Jadi itu semua menjadi bekal kita, dan itu karena ada value di sana, ada muatan akidahnya, itu memantapkan kita. Dan kalau kita nanti memang ada lagi ya teorinya nanti teori Kolber ya. Kalau misalnya dulu anak-anak yang kita nggak mix di sini ya. Pada anak-anak yang masih tadi yang disebutkan oleh Hana, anak SD kelas 1, itu masih menjadi good boy. Ya, jadi artinya kalau kamu puasa sampai jam 6 sore, ya mama kasih ini, itu good boy. Ya, tapi pada waktu dia udah meningkat dewasa, yang mana peningkatan moralitas makin tinggi, dia nggak perlu lagi diiming-iming. Nggak peduli lagi tadi Hana udah sampaikan seperti itu, karena jauh lebih tinggi ya rahmat Allah ya, ampunan dari Allah dan sebagainya itu, yang kita sebagai orang dewasa juga tidak perlu lagi, misalnya mau diberikan apa pada suami atau istri memberikan apa, tidak perlu lagi seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu penambahan penjelasan untuk modifikasi perilaku. Apakah ada yang mau menambahkan di sini? Ada Bu Nila, ada Bu Nur Fadilah ya. Silakan teman-teman dari UAI jika ada mau menambahkan, ada mau bagi cerita seperti itu. Atau mungkin gini ya, seringkali mungkin yang punya cucu nih ya, punya anak kecil ya, seringkali kalau misalnya jalan-jalan itu kan pasti setiap weekend ya, orang tua itu bawa ke mall ya. Kita kadang ngomong orang Jakarta nih ya, di mall banyak sekali. Dan bagaimana supaya anak begitu masuk mall langsung dia akan bereaksi, aduh lapar, pengen beli McD, beli KFC gitu ya. Atau misalnya pas lihat toko mainan langsung mogok, diem, nggak bisa bergerak dan nangis, malah nangis kejar ya. Itu misalnya anak usia dini. Itu seringkali saya suka melihat dramatisasi seperti itu di mall, yang mana saya ingat lain-lain nih ulahnya. Ada yang langsung bentak anaknya, marahin ya, pokoknya anak itu diseret-seret, anaknya makin nangis karena anaknya itu pengen dibeliin, sementara orang tuanya merasa dia nggak ada uang dan merasa nggak perlu lagi, di rumah sudah ada mainan ya. Nah ini dengan teknik modifikasi perilaku, nanti seri berikutnya ya, itu bisa dijelaskan bagaimana caranya supaya tidak ada drama seperti itu ya. Anak akan nangis kejar di tempat mainannya, bahwa setiap kali dia pergi dia harus mampir ke McD atau KFC dan lain sebagainya. Ya banyak sekali hal-hal di dalam hidup kita ini yang kita perlu bisa mempunyai kiat ya seperti itu. Bu Nila mau yang di-share, Bu Nila? Boleh, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kesempatannya, Prof. Mau sharing nih terkait dengan reinforcement dan juga punishment. Jadi baru saja semalam gitu ya, terkait dengan hatam Al-Quran gitu. Jadi saya bilang kepada anak-anak saya, ayo siapa yang bulan Ramadan ini hatam baca Al-Qurannya gitu, seperti itu. Tiba-tiba anak saya yang besar, yang sudah SMP langsung bilang seperti ini, Naima udah gak percaya lagi sama mami karena duitnya gak dikasih-kasih. Tapi ya, tetap jalan baca Qurannya ya. Tetap jalan baca Al-Qurannya. Bukan good boy lagi.
Iya, tapi motivasi dia untuk khatam Al-Quran itu tidak seperti sebelumnya gitu ya, karena saya bilang, lo kan duitnya tetap ada di Mami, hanya saja kalau nanti dikasih, nanti habis. Jadi karena sekarang sudah besar, jadi yang namanya Shopee sebentar-bentar tok-tok-tok gitu ya. Oh iya, sekarang paket ya. Iya, betul, Prof. Jadi apa saja yang promo itu bisa datang hadir ke rumah gitu ya, Prof. Jadi memang agak cukup apa ya, salah nggak sih ini kalau misalnya uang itu, kalau tadi kan contohnya Ciki dan lain sebagainya, tapi ini kalau untuk yang besar itu kan jadul ya, contoh jadul ya. iya, betul. Udah kalau uang itu udah seperti satu hal yang bagaimana gitu, karena mereka sepertinya sudah melis apa yang menjadi kebutuhannya dan pengen dia beli, seperti itu sih, Prof. Iya, bagus sekali contoh Ibu Nila ini, karena nggak punya anak kecil lagi dan apa ya, contohnya apa, Cikinya anak juga. Jadi sekarang memang paket ya contohnya. Baik, saya kira itu Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa menambah sedikit perbendaharaan dari kajian psikologi ya. Mungkin kita sudah menerapkan sehari-hari. Baik, saya rasa cukup. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara. Selamat membuka puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kembalikan kepada Mbak Dewi. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Prof. Jadi lapar ya denger. Mudah-mudahan lancar sampai puasa ini 10 hari pertama. Bapak Ibu terima kasih sudah hadir. Kita lanjut ke kuis. Ini Mbak Hana sudah siap belum pertanyaannya kepada peserta? Suaranya tolong diaktifkan dulu ya. Langsung aja ya Bu. Sebutkan salah satu prinsip dasar. Tunggu, pelan-pelan. Oh, iya. Bapak Ibu nanti jawabnya di ruang chatting ya, diketik siapa yang menjawab lebih dulu dan benar itu akan menerima hadiah dari sponsor, kali ini dari Manari Bakery. Ayo Mbak Hana, yang gampang ya. Kasihan sama orang puasa. Ya, sebutkan salah satu prinsip dasar dari modifikasi perilaku. Salah satu saja. Salah satu prinsip dasar dari modifikasi perilaku. Baik, Bapak Ibu silahkan. Biasanya ini nih. Oh, sudah ada yang menjawab. Nanti tolong lihat ya, Mbak Hana. Langsung benar nih jawabannya. Ya, betul. Ya, betul. Saya catat namanya. Pemenangnya ini Ibu Fajriati Islami ya. Oke, pertanyaan kedua. Ada pertanyaan kedua nggak Mbak Hana? Atau saya boleh. Kedua. Boleh Bu. Sebutkan salah satu karakteristik perilaku. Salah satu karakteristik perilaku. Ini saya nggak boleh jawab ya. Pengen banget. Ya, ini ada yang jawab benar nggak nih? Frekuensi. Kok benar semua? Apa kalau puasa cepat ya? Pertanyaan ketiga boleh dari Prof. Reni ya, Prof. Oh iya, tadi Hana bilang bahwa pemberian Ciki itu pada jam tertentu ya. Tadi setiap kalau dia berhasil puasa jam 12, karena setengah hari, Ciki itu langsung diberikan setiap jam 12. Itu prinsip apa ya namanya ya? Prinsip apa? Ya, prinsip. Nah, itu yang benar yang adalah... yang jawab banyak. Yang mana yang benar, jawab Bu? adalah Denny ya, karena fix sebenarnya pakai D ya, fix ratio. Sayang sekali Bu. Fix ratio. Bu beda satu huruf beda ya Bu? Beda. Oh, saya catat ini namanya ilmu baru nih. Ya, sebentar. Baik, berarti sudah ada 3 pemenang hari ini, yaitu Ibu Fajriati Islami, Ibu Maya Pratiwi, dan ini Pak Denny ya, Pak Denny Fazri. Mohon informasi alamat, karena yang kemarin juga Bu ada yang belum kasih alamat jadi agak tertunda. Bapak Ibu pemenang bisa menghubungi saya sampaikan nomor WA saya ya sebentar. Ya, berikut ini 085678188485. Mohon informasi alamat pengiriman, insya Allah nanti dikirim dari sponsor. Baik Bapak Ibu, kita foto dulu ya Bu, supaya nanti ada arsipnya. Bagi yang videonya belum on, mohon bisa dibuka, kita foto sama-sama.
Wah, ini kelihatan nih Mas Denny Fajri berarti. Ya. Baik. Ada lagi yang belum? Silahkan Bapak Ibu. Ini Ibu Fajriati Islami. Mbak juga ini ya, Mbak Fajriati Islami. Ya, nanti mohon segera informasi yang lain silahkan. Baik, saya hitung ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. Masih ada yang belum? Oh, ada yang kedua nih, maaf. Satu lagi, 1, 2, 3. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Terima terima kasih kasih. semuanya. Ya, sama-sama. Puasa. Assalamualaikum. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Sama-sama.